Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oke Zoner. Ketemu lagi bersama saya Andri dan juga Om Feby. Ya Iya, kan di tanggal Bang Andri. 27 di hari Kamis ya, Iya, 27 Bang Andri. Maret. Artinya 27 Ramadan. Iya. Weh. Kurang berapa hari lagi Om Feby? Kurang 4 hari nih kayaknya nih. Iya, kurang 3 Kemungkinan kan hari 3 Om. hari. Ya Iya, ampun, iya. jangan ditambah-tambahin puasa kita. Buset. Iya, kurang 3 hari lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Oke Zoners, kami yakin pasti udah banyak Oke Zoners juga yang mudik ya. Iya. Dan ini emang edisi spesial mudik ya. Karena kita akan membahas tentang pergerakan ini nih, arus mudik. Arus mudik. Nah, yang terakhir yang dipantau oleh Oke Zoners seperti apa, Om Feb? Iya, tim peliputan kita juga nih udah mulai Iya. ada di titik-titik mudik nih di Merak, di Cikampek juga tuh, Bang Andri. Iya. Pantauan kemarin sih dari Senin kemarin semenjak diberlakukannya kebijakan WFA tuh mulai peningkatan volume kendaraan mulai meningkat juga tuh. Mulai ada tanda-tanda ya bahwa nanti akan ada puncaknya mungkin besok nih di tanggal 28 ya. Karena besok terakhir kan. Terakhir kerja. betul. Nah, Terakhir masuk kantor ya bagi yang swasta. Jadi kemungkinan pulang kantor langsung mudik. bisa tuh. Pokoknya puncaknya Kamis atau Jumat besok nih, Om. Iya, puncaknya hari ini atau Jumat besok ya. Iya. Om Feb, ini kita juga akan ngobrol-ngobrol nih. Langsung Iya, aja nih betul. kayaknya nih kita dengan salah satu pengelola ruas Badan tol ya. Usaha Pengelola Jalan Tol ya. Pengelola jalan tol yaitu VP of Operational Policy and Government Relation Astra Infra, Bapak Novianto Dwi Wibowo atau Pak Bowo nih. Iya. Pak Bowo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa Iya kabar? Pak Bowo, sehat Baik, Pak? Pak Bowo. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Bowo, ini Astra ini memegang beberapa ruas tol ya Pak ya? Khusus Iya, betul, untuk betul. ini ya, untuk arus mudik Mudik. ini kira-kira Ya. volume kendaraannya seperti apa Pak? Tapi jelasin dulu nih ruas tol mana aja yang dipegang Pak? Oke. Jadi kalau di Astra Infra itu yang terutama ya, yang kita kelola untuk arus mudik dan arus balik ini nanti itu ada 3, yaitu yang pertama dari barat ke timur ya, dari barat ke timur itu ada tol Tangerang Merak. Iya, Pak. Itu di barat Jakarta, kemudian kalau ke arah timur itu ada tol Cikampek atau Cikopo lah ya, sekarang kita Cikopo Iya. Palimanan, kemudian ke timur di Jawa Timur itu ada tol Jombang Mojokerto ya. Jadi ada 3 ruas tol itu ya Pak ya. Sejauh ini kira-kira pantauan dari betul. Astra Infra itu seperti apa Pak? Untuk arus mudik? Harus mudik. Sebenarnya satu minggu kemarin sebenarnya ya, sebagai bagian dari program Iya. pemerintah kan kemarin menerapkan work from anywhere gitu ya, Nah, ini udah kemudian nyambung juga lagi ada ya. penyesuaian libur anak sekolah kan ya Iya. kemarin gitu ya. Nah, sehingga memang sudah mulai di hari Sabtu minggu kemarin. Jadi kalau secara umum nih, kalau secara data di kita dari H-10 sampai H-5 lah ya gitu ya, kira-kira dari 21 Maret sampai 26 Maret. Tadi untuk masing-masing tol tadi Tangerang Merak itu sudah meningkat 2,6% dibandingkan tahun lalu. Kemudian tol Cipali itu 17%. Kemudian untuk tadi tol Jawa Timur Jombang Mojokerto tadi sekitar 15% gitu. Iya. Nah, kalau pantauan per hari ini gitu ya, itu sudah lebih ada peningkatan lagi gitu ya. Jadi memang kemarin kita sudah merasakan ada peningkatan, tetapi ini lebih meningkat lagi nih gitu ya. Nah, kita terutama yang ke arah timur, ke arah Jawa Tengah gitu ya, atau nanti kalau ada yang menerus sampai ke Jawa Timur, itu perkiraan puncak arus mudik kita itu adalah di tanggal 8 gitu. Nah, itu perkiraannya seperti itu dan situasi ini untuk info kepada semua calon pemudik gitu ya, gitu. Iya, Pak Bowo. Pak Bowo ini lagi di mana Pak? Ini lagi di kantor atau lagi di lapangan ini untuk ngecek situasi nih? Nah, kebetulan ini sedang di lapangan. Saya di tol Cikopo Palimanan, tepatnya di gerbang tol Kertajati. Oh, alah pantesan sinyalnya Ya. biarpet ini Pak Bowo. Waduh, mohon maaf ini. Iya. Ini lagi di lapangan berarti ya? Waduh. Betul. Ini tadi sambil memantau juga gitu ya persiapan-persiapan yang kita Iya. lakukan ya. Oh,
Pak, ini ada indikasi katanya kemarin sempat rame juga ya di media bilang kalau misalnya arus mudik untuk tahun ini kemungkinan besar menurun, kurang lebih 30% jumlahnya dibanding tahun lalu. Nah itu kira-kira gimana menurut tanggapan Bapak? Ya. Kalau dari kami memperkirakan sebenarnya masih ada kenaikan meskipun kenaikannya 2% ya secara umum di ruas tol kami. Jadi kalau kita lihat per ruas tadi untuk per masing-masing ruas, Tangerang Merak itu perkiraan kita ya itu naik 1,1%, kemudian tol Cikopo Palimanan itu 2,8%, kemudian Jombang Mojokerto itu naik 3,3% lah kurang lebih dibandingkan dengan tahun lalu gitu. Nah, jadi memang bisa saja itu kita lihat nanti ruas per ruas begitu ya, mungkin gitu ya. Tapi nanti tentu saja ini namanya perakiraan gitu ya, seperti betul. perakiraan cuaca ya. Nanti kita lihatlah aktualitasnya nanti seperti apa gitu ya. Iya, Pak. Dan ini kan belum berakhir ya, maksudnya ini baru permulaan. Nanti puncaknya baru mulai kemungkinan baru hari mulai, Jumat betul. ini kan, baru naiknya benar-benar naik Jumat, Sabtu ya. Iya, itu pasti rame itu. Nah, ya betul. Pak Bowo, ini terkait soal rest area nih, ya kan? Nah, beberapa tahun ini kan memang ada perbaikan-perbaikan, ada penambahan-penambahan. Untuk di ruas tol yang dikelola oleh Astra sendiri, rest area itu seperti apa, Pak? Fasilitasnya sudah ditambahkah? Jumlahnya mungkin ditambahkah untuk tahun ini? Nah, betul. Nah, kalau di kita itu di semua rest area di ruas tol kita, secara umum rest area memang menjadi titik fokus gitu ya. Seperti kita ketahui bersama, rest area ini akan menjadi salah satu tujuan, gitu. Bukan tujuan akhir, tapi selalu menjadi tujuan antara gitu ya. Baik itu untuk melakukan ibadah, mau kuliner misalnya gitu ya, Atau tadi yang Mas Andri sampaikan untuk SPKLU gitu. Nah, termasuk BBM, betul. Nah, jadi untuk persiapan kita di semua rest area kita sudah meningkatkan jumlah dari toilet gitu. Karena dengan kapasitas jumlah nanti warga yang akan melakukan mudik cukup banyak gitu ya, sehingga kita menambah jumlah toilet untuk memastikan kecukupannya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya yang lain kita juga di beberapa titik kita juga menambah area parkir sehingga bisa menampung lebih banyak pemudik gitu. Nah, karena salah satu favoritnya nanti terutama kalau arus mudik itu kan masih bulan puasa ya gitu. Sehingga terutama nanti antisipasi waktu kritis tuh berbuka gitu ya. Nah, itu yang kita antisipasi, minimarket, kemudian BBM, kemudian semua sarana dan keamanan kita juga lengkapi CCTV gitu ya. Nah, itu sudah kita persiapkan semua gitu ya. Nah, tadi kalau menyangkut pertanyaan mengenai SPKLU bisa dibilang sih sebenarnya hampir semua rest area kita sudah menyediakan. Jadi nah, ini kalau saya sebutkan satu-satu cukup banyak gitu ya, tapi Tangerang Merak sampai Cikopo Palimanan sampai Jombang Mojokerto semuanya sudah tersedia gitu ya. Kecuali kalau yang di Cikopo Palimanan itu yang di KM 86B gitu ya, karena memang itu istilahnya rest area fungsional gitu, tapi yang lainnya tersedia. Nah, tersedia ini memang bermacam-macam kapasitasnya, Mas Andri, Mas Febi. Jadi ada yang ultra fast gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dicek lebih lanjut lah nanti di IG kita gitu ya. Nah, itu detailnya nanti akan ada di situ. Ya. Jadi nggak khawatir ya untuk pengguna mobil listrik juga ya, untuk mudik, baik itu mudik yang ke Sumatera maupun mudik yang ke arah Timur Jawa nih. Karena SPKLU sudah tersedia ya. Tapi jumlahnya sendiri kemungkinan besar ini banyak media juga yang menginformasikan ya, Om Feb ya, bahwa pengguna mobil listrik tahun ini akan meningkat tajam nih. 500%. 500% dari tahun lalu gitu. Nah, ini pengalaman kemarin di libur Nataru, memang antrian untuk SPKLU ini lumayan panjang nih. Mas, ada juga indikasi katanya pemerintah juga akan menerapkan aturan charging itu 30 menit, nggak boleh lebih. Nah, kalau dari pihak Astra sendiri pengelolaannya gimana nih kira-kira nih terkait soal SPKLU?
Betul, betul. Kalau kita belajar dari Nataru kemarin, memang Mm, dibandingkan tahun lalu, itu jumlah populasi kendaraan listrik memang juga meningkat ya. Intinya bahwa kami siap untuk SPKLU belajar dari mm, Nataru kemarin, memang mm, kita melihat ada beberapa waktu peak lah gitu ya, yang mm, terjadi antrian. Nah, tetapi dari Nataru kemarin di beberapa titik di rest area kita itu ada penambahan juga sih. mm, Gitu. Nah, jadi kita harapkan bisa tercukupi lah untuk iya. Lebaran ini. Gitu. Mm-mm. Nah, ternyata masih ada lagi nih pertanyaan satu lagi nih, Pak. Ini Ya, untuk ya. emergensi atau darurat kira-kira. Nah, ini kira-kira kontaknya kemana, Pak Bowo? Boleh di-share Oke, mungkin? sebentar. Hmm, Untuk kontak emergency itu kita hmm, bisa kontak ke kita. Jadi nah ini ada karena kita ada 3 ruas, jadi ada 3 kontak center. iya. Astra Infra untuk yang tol Tangerang Merak itu di 024 Hmm, 207 878. Nah, itu bisa telepon, bisa juga WhatsApp gitu ya. WhatsApp. Kemudian untuk Iya. Cikopo Palimanan itu di 0260 7600 600 atau Hmm, 0811 2347 600 untuk WhatsApp. hmm. Kemudian di Jombang Mojokerto 0321 888 123 bisa telepon dan juga bisa WhatsApp. Iya, dan semuanya Ya. online 24 jam ya, Pak Bowo ya? 24 jam kita Siap. siap melayani para pemudik lah gitu ya Pemudik, sampai ya. nanti akhir Siap, musim Pak Lebaran. Bowo. Meskipun sebenarnya Heeh. Lebaran atau enggak kita 24 jam sebenarnya Mas. Pak Bowo, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat-sehat, selamat Terima kasih. bertugas. Semoga bisa kembali lagi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut terkait soal ini mudik dan arus balik nanti ya, Pak Bowo Ya, ya. Mm-mm. Nah, baik, baik. iya ya, sehat-sehat Oke, selalu Pak. Terima baik. kasih, Pak. Terima kasih. Itu ya, terima Ya, kasih. selamat Selamat siang. bertugas. Yo kan. Jadi memang tadi ya Pak Bowo bilang ya bahwa persiapan-persiapan itu sudah dilakukan. Iya, Terus Bang. kemudian tadi ada kenaikan yang jadi catatan. Heeh, heeh. 2-3% dari Mm-mm. tahun sebelumnya. Iya, Artinya ada yang bilang turun 30%, tetapi belum tentu juga turun belum nih tentu karena ini juga. baru mulai. Iya, iya. Iya kan? Mungkin itu ini Hmm. sih Bang Ari karena libur panjang tadi jadi kepecah banyak nih. Oh iya Jadi libur panjang. Nggak fokus di langsung. Lebaran aja karena Iya. sebelumnya ada libur Imlek, Mm-mm. ya kan? Nanti libur anak sekolah. Iya, iya, Iya kan? gitu. Iya, kemarin Nataru. Jadi kayak liburnya yang udah liburan sebelumnya udah stop, ya kan? Stop juga. Nggak mudik nih, gitu. Nanti deh liburan selanjutnya, Iya, gitu. iya, Bang Ari. Bisa jadi kayak gitu. Memang ada isu juga kayak gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau dari Okezone sendiri, kira-kira yang dipantau ini ruas tol mana aja, Om Feb? Yang dipantau banget sih Hmm. titiknya kayak Tangerang Merak tuh yang mau Iya. pulang nyebrang Nyebrang ke ke Bakauheni tuh Ya, Bang Ari. nyebrang ke Sumatera ya. Terus sama ya Cikampek sih. Cikampek Cipali, dan Timur Jawa ya. Itu Mungkin sih, sampai Bang ke Ari. Semarang kali ya. Ada juga temen di Mm-mm. Pantura, ada juga mantau juga tuh Bang Ari. Mulai Iya. meningkat juga tuh. Mulai meningkat juga. Pantura ini berarti jalur non-tol ya? Nontol, iya. Jadi tidak hanya sekedar pantauan Okezone ini tidak hanya sekedar di tol aja pemirsa, tetapi di jalur non-tol ya. Nontol juga. Non-tol yang di Dipantau Pantura juga udah mulai ada peningkatan. Nah, Iya, ini mudik-mudik jarak pendek juga nanti menjelang Lebaran ini Lebaran, juga wah. meningkat ya. Wah, ini menarik nih untuk kita Iya, pantau iya. nih. Om Feb, ini sebenarnya kita juga ada liputan khusus nih. Saya kemarin minggu lalu baru pulang nih dari Semarang. Wah, Uh-uh. seru nih. Seru. Jadi dapat kesempatan Okezoners untuk mencoba mobil listrik. Terus kemudian, coba yuk mudik dengan mobil listrik. Jadi tektok 2 hari Om. Gitu. 2 hari. 2 Bang. hari aja, nggak usah lama-lama. Ini berarti kemana nih? Jadi kemana? dari Jakarta ke Semarang, Oh. terus balik lagi dari Semarang ke Jakarta, Oh. gitu. Dan ini menarik karena ternyata memang di setiap rest area sebagian besar ya, kecuali Udah yang ada ya? fungsional itu sudah ada SPKLU atau SPKLU. tempat pengisian charging untuk baterai listrik. Iya. Nah, ini juga jadi solusi ketika kemarin di Nataru itu juga sempat kerepotan yang naik mobil listrik karena charging stationnya nggak banyak. Belum banyak. Iya. Terus kemudian nggak setiap rest area ada, Iya, iya. gitu. Jadi agak-agak tricky tuh untuk memastikan aman nggak nih baterainya sampai ke tempat tujuan, gitu. Jarak tempuh kemarin kurang lebih berangkat itu 440
440 kurang Semarang, lebih ya, sampai Semarang ya, dari kantor ini nih, dari Kebon Siri. 5 jam lebih tuh Mas. 5 jam lebih karena ada proses charging. Oh iya. Oh, proses chargingnya yang lama. Hmm. Nah, ini untuk Okezoners juga nih pengalaman ya. Jadi kalau naik kendaraan listrik EV ya atau mobil listrik itu harus spare waktu lebih panjang. Karena kalau misalnya memang range-nya cukup aman, tapi kalau misalnya range-nya nggak cukup atau jarak tempuhnya nggak cukup kan dia harus charging di tengah jalan. Iya, Bang. Nah, ketika charging di tengah jalan itu nggak bisa secepat bensin, Om. Iya. Iya, nggak cepet. Lumayan tuh, 1 jaman ya. 1 jaman, nggak cepet kayak konvensional menggunakan minyak ya, BBM. Ini dia butuh waktu yang lumayan lama. Bang Andri pas berangkat kondisi baterai mobil penuh. Oh, penuh tuh. Kondisi baterai mobil penuh pas berangkat, terus kemudian coba charging di 3 tempat sekalian ngecek sebenarnya. Sebenarnya sih cukup 2 kali atau sekali sebenarnya cukup. Cukup ya. Cuman karena harus ngecek di beberapa titik kan, akhirnya ngecek di titik di kilometer 57, kilometer 207, sama kilometer 379. 3 gitu. kali. 3 kali. Dan ya lumayan gitu. Ya isi ngecharge, dan memang udah ada petugas yang berjaga ya, siaga 24 jam. Ya. Iya, siap bantu untuk misalnya ada kendala dan trouble gitu. Karena mobil ini listrik kan self service, Om. Ngecharge-nya. Iya. Bayarnya juga self service, nyolokinnya self service gitu kan. Nah, terkadang banyak kendala-kendala tuh yang kejadian tuh, kayak misalnya nggak ngisi atau tiba-tiba drop listriknya kayak gitu, dan itu yang makanya kemudian ada petugas-petugas dari PLN yang standby di lokasi gitu. Penasaran ya sih? Pengen lihat perjalanannya nih. Seru banget. Nah, Okezoners jangan kemana-mana karena di segmen kedua kita akan bahas nih Om Feb tentang perjalanan untuk mudik gitu ya. Mudik menggunakan mobil listrik ya. Mudik asik dengan mobil listrik. Karena temanya mudik Okezone ini tahun ini mudik asik ya. 2025. Dan ini kita coba ya tonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi insight ya sebelum melakukan mudik dengan menggunakan mobil listrik. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners. Ini kita subuh-subuh habis sahur, kita langsung berangkat nih naik mobil bersama sohib saya nih dan juga kameramen saya Om Panji. Wih, kita kemana nih Om? Semarang lah. Semarang. Kita akan ke Semarang Okezoners ya menggunakan mobil listrik Omoda E5. Nah ini kita pengen tahu nih sebenarnya sensasi mudik pakai mobil listrik tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah apalagi belakangan ini ya di Jakarta rame banget orang pakai mobil listrik gitu kan. Jadi ngetren sekarang mobil listrik ya. Pada ngetren mobil listrik di jalan, banyak sekali kita lihat berseliweran. Nah ini kita lagi coba untuk kita bawa mudik nih Om. Betul. Mobil listrik. Nah Semarang jarak tempuhnya berapa? Sekitar 380-an lah. Sekitar 380 km. 400 kilo lah. 400 kilo. Nah mobil ini sendiri jarak tempuhnya 431 di cas 100% ya. Betul. Oke, dan ini menarik sebenarnya, kita nggak perlu ngecas lagi sampai Semarang, tapi kita pengen coba charging nih tengah jalan nih gitu. Kenapa? Karena udah banyak SPKLU di sepanjang tol Jawa, Om. Rest area, betul. Nah, kita pengen tahu nih, ribet nggak nih ngecharge di sana? Ada yang fast charging kah? Atau ada yang normal charging biasa kah gitu ya? Nah, itu kan butuh waktu tuh, ya kan? Nah, sementara kondisinya adalah kalau misalnya mobil banyak, lagi musim mudik yang lagi puncak-puncaknya tuh,
semua banyak mobil listrik yang mau ngecharge, ngantri nggak gitu, berapa banyak sih stationnya gitu. Nah ini kita pengen tahu nih Okezoners nih ya, ini supaya kita juga saling berbagi informasi, mudah-mudahan nanti Okezoners bisa lebih prepare lagi ya, Betul. Om Panji ya. Betul. Kalau misalnya bawa mobil listrik, nah apa yang harus benar-benar dipersiapkan, termasuk juga memastikan jarak tempuh dan baterai kendaraan. Betul. Oke, kita langsung jalan ya Om ya. Oke. Berangkat, Okezoners. Okezoners, kita masuk di tol Kuningan ini ya, dan rencananya nanti kita akan keluar di tol Kalikangkung di Semarang. Nah, pemberhentian pertama kita rencana ada di kilometer 57. Nah, di situ nanti ada SPKLU, nanti kita cek ya kayak gimana bentuk SPKLU-nya, apakah cukup, memadai, jumlahnya banyak, ya kan? Nah, penasaran kan? Yuk. Ikut ya, terus ya kita. Kita udah sampai di kilometer 57. Nah, ini sekarang kita lagi mau ngecharge ya. Tadi dayanya itu kurang lebih 82% dari 100% ya. Jadi 57 km itu 82%. Kecil sih sebenarnya, masih aman sebenarnya. Tapi kita coba untuk ngecharge di sini. Nah, kebetulan di SPBU ini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 port charging. Jadi kurang lebih hanya ada bisa sekitar 6 mobil yang bisa di-charge di sini, dan di sini tersedia untuk fast charging. Jadi ini kita harus coba nih. Kayaknya ini lebih aman, supaya aman di jalan, kita nggak kekurangan baterai, ya kan? Nah, ini kita buka ya, ini port chargingnya udah dibuka tadi. Kita menggunakan mobile ya, mobile PLN untuk nge-charge. Kita coba. Ini rest area kilometer 57A. Nah, ini kita hanya isi kurang lebih sekitar 39.000 ya untuk 15 kWh ya. Ini kita coba bayar. Nah, biasanya langsung ke saldo sini ya. Kita coba bayar. Ya, pembayarannya berhasil. Nah, ini udah mulai charging ya. Kita bisa lihat ya di sini. Dia kedap-kedip. Nah,
Di sini ada indikator juga di mobilnya. Ya. Indikator di mobilnya. Nah, pembeda antara charging yang normal dengan fast charging itu sebenarnya di sini. Ada 2 soket yang masuk semua. Kalau 2 soket ini masuk semua atau ada di nozzle-nya, ini artinya dia fast charging nih. Dan biasanya durasinya tidak memakan waktu lama. Ya, udah kelar nih, Okezoners ya. Saya akhirnya dapat full itu di 12 kWh dengan durasi kurang lebih sekitar 27 menit. Lumayan lama. Tapi ini udah 100% lagi mobilnya. Ini kita cabut nozzle-nya ya. Gampang ya cabut nozzle-nya ya. Nah, ini kita taruh di sini. Iya. Nah, ini kita tutup lagi. Iya. Dan kita udah bisa langsung melanjutkan perjalanan nih. Yuk, ikut yuk. Ya, kita udah selesai mengisi. Tadi kurang lebih sekitar 13 kilowatt. Harganya kalau di spill kurang lebih tadi sekitar 38.000. Cukup murah ya. Dan ini udah 100% baterainya. Dengan range itu akhirnya nambah nih, Okezoners. Jadi 446 km. Ini luar biasa nih. Nah, next stop atau pemberhentian kita selanjutnya itu ada di kilometer 207 ya. Agak jauh, jadi kita harus nikmatin nih perjalanan nih karena kurang lebih ada sekitar 150 km lagi untuk sampai di pemberhentian kita yang kedua. Nah, kita coba lihat nanti setelah 150 km kurang lebih berapa sisa baterai yang ada di mobil ini, dan kita akan coba charge lagi di sana nanti ya. Ya, kita udah mau sampai di rest area 207 dan kita akan isi lagi baterainya karena di sini indikatornya sisa 65%. Khawatir ya karena jalan kita masih panjang, jadi kita isi ya, jaga-jaga jangan mepet-mepet banget lah gitu. Dan yang pasti ini perjalanannya saya membawa mobil ini tidak terlalu pelan juga tidak terlalu kencang ya, sedang gitu, yang penting aman. Dan ya memang kita perlu antisipasi untuk hal-hal yang semacam ini kalau kita menggunakan mobil listrik ya. Karena tidak di setiap rest area itu ada tempat pengisiannya. Nah, ini sebentar lagi kita masuk nih di rest areanya, kurang lebih 500 meter. Kita coba isi meskipun nggak full kali ya, tapi
Nah ini kita akan nge-charge. Nah ada 2 nih, ada CCS dan ada juga CTIP. Nah di sini ada 2, sana ada 3, jadi kurang lebih ada 5 port di kilometer 207. Ada lagi di sebelah sana tuh. Nah juga ada banyak ya portnya. Di situ ada kurang lebih 3 lagi. Jadi ada 8 port untuk charging mobil listrik. Nah ini kita isi lagi ya. Oke. Ini kita isi kurang lebih 30 aja. Ya kita udah bayar ya. Ya. Udah selesai chargingnya, ya kan? Udah stop, udah kabelnya, dan kembalikan lagi ke tempatnya. Nah, oke Zoners, ini rest area terakhir kita ya, 1 km lagi kita sampai di rest area 379. Ini rest area sebelum masuk ke Kota Semarang ya, rest area sebelum masuk gerbang tol Kalikangkung. Nah, ini kita akan ngisi lagi karena tadi perjalanan kita itu kurang lebih sekitar 170-an kilo dan ini sisa dayanya itu 58%. Ya meskipun masih banyak, masih ada 246 km sebenarnya yang bisa kita jelajahi. Cuman kalau misalnya pengen santai, pengen nggak ribet untuk ngisi lagi di Kota Semarang, kalau kita pengen muter-muter di kotanya gitu ya, nah lebih baik kita isi di rest area ini nih, di rest area yang terakhir. Dan rest area ini juga cukup besar ya. Nanti kita isi lagi di sini. Kalau sekitar 60% itu kurang lebih berarti sekitar 30 kW lagi ya jumlahnya. Ini tandanya tuh. Nah, ini cukup besar ya. Di sini SPKUL-nya.
kota Semarang. Tadi sudah melintas di gerbang tol Kalikangkung. Menggunakan mobil EV atau mobil listrik ya ternyata nyaman nih Okezoners ya untuk mudik ya ke Semarang. Asal Okezoners bisa tahu nih, memprediksi dan mengestimasi kira-kira baterai yang terpakai berapa, terus kemudian pos-pos pengisiannya di rest area mana saja. Kalau saya tadi ada 3 ya, ada yang di 57, kilometer 57, ada di kilometer 207, dan terakhir di kilometer 379. Nah, kenapa saya sengaja ya untuk mengisi 3 kali, itu supaya baterai mobil ini tetap berada di atas 90% gitu. Jadi ketika masuk di kota Semarang, saya nggak perlu repot ya untuk memikirkan isi baterai di mana nih gitu. Dan ini mungkin bisa jadi trik yang cukup jitu gitu ya, apalagi kalau nanti menjelang mudik Lebaran, kemacetan juga kadang suka terjadi ya, kita nggak tahu kondisi lalu lintas. Jadi well prepare atau persiapan yang lebih matang itu jauh lebih baik, Okezoners. Okezoners, kami memutuskan untuk beristirahat semalam di kota Semarang sebelum besok kembali pulang ke Jakarta dan menyusuri ruas tol arus balik lintas Jawa. Ya, Okezoners, setelah selesai mudik Lebaran, silaturahmi, terus kemudian berlebaran di kampung halaman, kita juga harus kembali pulang ke rumah. Nah, sebelum pulang ke rumah, ada baiknya kita ngecek lagi nih kendaraan. Kita harus memastikan ada service center di kota terdekat dengan kota tempat kita mudik ya. Nah, kebetulan kan saya hanya 2 hari di Semarang. Jadi ini hari kedua sebelum saya pulang. Saya mau ngecek nih kondisi kendaraan saya seperti apa untuk memastikan selamat sampai di rumah. Nah, kita akan coba lihat ya ke service centernya dan apa saja yang dicek. Yuk, kita lihat yuk. Pemeriksaan kendaraan sebelum kembali ke Jakarta jadi hal penting terutama bagi pengguna mobil listrik, agar kita tetap aman dan nyaman dalam berkendara. Beberapa item yang dicek antara lain sensor kendaraan, kaki-kaki, kondisi ban, serta jalur koneksi baterai ke modul penggerak. Ya, setelah dari bengkel kita langsung masuk tol ya, menuju ke arah Jakarta. Mudah-mudahan berjalan dengan aman dan lancar karena pemeriksaan tadi udah menyeluruh di mobil ini.
dan tetap kita akan melakukan pengisian baterai untuk mobil ini rencananya di kilometer 389 dan kilometer 62 Tol Cikampek Jakarta. Jadi cuma 2 aja nih. Mudah-mudahan cukup dan selamat sampai tujuan. Kami berhenti di rest area kilometer 389B. Pengisian dilakukan di SPKLU seperti sebelumnya. Matahari terbenam. Kami akhirnya sampai di rest area terakhir kilometer 62B. Memakan waktu kurang lebih 45 menit, kami akhirnya melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Okezoners, mengendari mobil listrik memang punya cerita tersendiri. Ada beberapa poin nih yang harus diantisipasi. Antara lain mengetahui lokasi SPKLU di sepanjang jalur mudik. Siapkan aplikasi mobile PLN. Dan yang paling penting untuk Anda ketahui, jarak dan kekuatan baterai tergantung pada gaya berkendara dan padatnya trafik lalu lintas. Jadi pastikan persentase baterai Anda dalam posisi aman. Dan berikut lokasi SPKLU yang ada di sepanjang tol Trans Jawa. Ingat, mudik asik, sehat, dan selamat serta nyaman sampai di tujuan. Andri Susanto, Panji Nugrahatma melaporkan. Nah, itu dia liputannya. Gimana? Wah, seru ya? Seru banget, Bang Andri ya. Pengen ya? Pengen banget nyoba nih. Nah, Okezoners, ada. Iya. Itu juga boleh dapat pinjaman, Om. Tapi paling nggak, itu memberikan gambaran kurang lebih Okezoners terkait soal bagaimana sih mudik dengan mobil listrik gitu. Iya. Banyak yang ragu, Om Feb. Sebelumnya khawatir ya. Khawatir, tetapi ya sebenarnya kita nggak usah khawatir asal kita punya perhitungan yang tepat. Iya. Sesuai tadi tuh udah disampaikan juga tipsnya. Yang diulang lagi boleh ya? Nih tips-tipsnya yang pasti yang pertama itu harus tahu atau lakukan riset di mana SPKLU berada. Iya. Baik cek lokasinya. Iya, baik yang ada di rest area maupun di kota-kota terdekat. Kenapa? Karena terkadang kita nggak bisa prediksi nih Om, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba habis penuh, ya kan? Kita harus keluar dari tol. Iya. Nah, kota terdekat dari situ ada nggak SPKLU-nya?
Nah itu harus di-reset sepanjang jalan tuh. Dan jangan maksa ya Bang. Jangan maksa sama sekali, benar. Terus kemudian yang kedua, pastikan kondisinya baterai itu tetap dalam range-nya itu tetap aman. Kenapa? Karena mudik itu kan kita kita nggak bisa prediksi. Tiba-tiba macet parah. Macet itu kepotong tuh listriknya karena ada AC, listrik lampu misalnya gitu, radio gitu kan. Itu makanya dari listrik juga habis Om. Gitu. Jadi perlahan tapi pasti baterainya terkuras tuh, habis gitu. Nah itu dia. Terus kemudian yang harus dipastikan lagi adalah estimasi waktu Okezoners, karena kita nggak sama seperti mobil konvensional Om yang menggunakan BBM, ya kan. Mobil listrik ini butuh pengecasan yang cukup lama, ya kan, 30 sampai 1 jam. Dan itu akan memakan waktu perjalanan gitu. Jadi estimasi waktunya pasti harusnya diperpanjang dari yang normalnya gitu. Misalnya kayak saya kemarin dari Jakarta ke Semarang itu harusnya kan 5 jam. 5 jam, iya. Saya tuh habis kurang lebih sekitar 7 jam. 7 jam ya. Buat ngisi itu ngecek sama plus baterai Bang. Ngisi baterai ya di jalan untuk 3 kali. 3 kali ya Bang Andri? 3 kali. 3 kali karena memang sengaja untuk ngecek kondisi SPKLU di beberapa titik ya, nggak semua. Kalau semuanya nggak nyampe-nyampe saya. Iya. Nah, terus kemudian yang ketiga, baterai itu kan ada persentase baterai, ada estimasi jarak tuh Om. Iya. Di mobil. Iya. Nah, ini hanya di atas kertas Om. Gitu. Tapi tergantung dari gaya berkendara. Gitu. Jadi dia pengaruh kalau kecepatannya tinggi dia. Saya nyoba tuh kemarin kecepatan maksimal dengan mode sport gitu, Okezoners. Nah, itu akan menghabiskan lebih cepat baterai. Iya ya Bang. Iya. Jadi harus dipikirkan gaya berkendara yang tepat agar baterai juga hemat gitu. Apalagi kalau perjalanannya jauh Om. Iya. Gitu. Terus kapasitas jumlah penumpang juga ngaruh juga tuh Bang. Betul. Semakin berat, semakin banyak. Mobil. Ya kemarin saya pergi berdua. Tapi kalau lebih dari itu otomatis lebih boros lagi baterainya. Iya benar Bang. Dan ya banyak pengaruhnya ya Okezoners ya. Jadi intinya baterai dan jarak tempuh itu hanya di atas kertas. Gaya berkendara, bener Om. Jumlah penumpang, jumlah bawaan. Kita kan nggak tahu dia bawa apa. Ntar ada yang di atas ya kan. Bawa motor misalnya. Enggak sih, nggak mungkin. Sayang mobilnya ya. Bawa koper, bawa baju dan segala macamnya ya, perlengkapan gitu kan. Terus kemudian jangan lupa bawa charging portable Om. Buat emergency. Nah, itu penting tuh. Penting ya. Jadi kalau misalnya Okezoners nanti terjebak di satu tempat yang tidak ada SPKLU-nya, Okezoners bisa menggunakan charging portable untuk men-charge baterai mobil. Meskipun dengan waktu yang jauh lebih lama. Gitu, karena arusnya kecil. Iya. Gitu Om Pep. Kalau untuk itu Bang Andri apa? Biayanya gimana Pak? Iya biayanya ya. Tadi udah di-spill juga tuh biayanya. Berangkat kurang lebih habis sekitar 177.000. Nggak mahal sih sebenarnya ya. Semarang ya. Sampai Semarang. Kayaknya lebih mahal tolnya ya Bang Andri. Lebih mahal tolnya 440.000. Karena belum ada diskon tarif tol kemarin. Betul. Iya. Tapi ini kan sekarang diskon kan? Diskon 10% ya? Iya. Lumayan lah. 10-20%. 10-20%. Okezoners. Kemarin tolnya 440 dari Jakarta Semarang. Gitu. Tapi ya dengan konsumsi listrik yang nilainya nggak terlalu gede sih. Iya Bang. Kalau bensin kayaknya lebih deh. Bisa 300-400. Bisa 300-400 ribuan. Cuman memang ya efisiensi waktu balik lagi ya. Itu jadi PR yang harus mungkin nanti akan ada pembenahan terutama soal SPKLU tuh. Ya kan ditambah lagi gitu. Karena pikirannya gini Om sebenarnya kan selama ini kan SPBU itu kan milik Pertamina. Ya kan? Harusnya kan SPKLU ini milik PLN. Kan? Nah, jadi PLN bikin rest area yang khusus mobil listrik gitu harusnya. Iya dong. Ya mungkin nanti ke depannya. Nah, bisa jadi itu ide yang bagus ya. Oke, Om Pep, mungkin ini udah panjang lebar kita bahas. Tadi juga ada videonya yang bisa disaksikan oleh Okezoners. Kita ketemu lagi nih besok ya. Terakhir. Sebelum Lebaran gitu ya di tanggal 28 Maret 2025. Tetap di jam 8 sampai jam 9 ya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Pep. Ya, Bang Andri.